Tama berkata jujur, ayah mertuaku dan ibu mertuaku bertengkar di rumah. Itu sangat mempengaruhi suasana hatiku, jadi aku keluar. Oh begitu, Isyana mengangguk lalu berkata, ngomong-ngomong, Tuan Muda tidak pergi ke Villa Elsa hari ini? Tama berkata, istriku akan kembali sore ini, dan aku harus menjemputnya di bandara dan berkeliling Villa Elsa. Ini lingkaran besar, membuang-buang waktu. Isyana merasa sedikit kecewa saat mendengar Alena akan kembali. Dia tahu bahwa Tama pasti akan memiliki lebih sedikit kesempatan untuk datang ke vilanya di masa depan. Dan peluangnya untuk bertemu Tama tentu saja akan sangat berkurang. Namun, dia tidak menunjukkannya, tapi bertanya dengan tenang, aku ingin tahu bagaimana kemajuan Master di Champ Elysees. Bisakah kemajuan para pejuang itu diakui oleh tuannya? Tama menjelaskan, kemajuannya, kecepatan kultivasi kebanyakan orang berada dalam kisaran normal. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba teringat pada Nanako, jadi dia berkata, ngomong-ngomong, ada satu hal yang belum aku sinkronkan denganmu. Aku ingin tahu apa kamu tahu tentang Nanako Ito? Isyana tersenyum, berkata, saya tahu, apa yang terjadi dengan gadis dari Jepang itu? Tama berkata, Nanako mendapat pencerahan Tao beberapa hari yang lalu. Mencerahkan Tao, Isyana sedikit terkejut, lalu bertanya, Tuan, kamu mengatakan pencerahan? Apa Tao tercerahkan? Bagaimana kamu memahaminya? Apa itu energi sejati atau energi spiritual? Energi sejati adalah cara seni bela diri, dan energi spiritual adalah cara kultivasi yang sebenarnya. Namun, meskipun terdapat perbedaan besar di antara keduanya, pendapat semua orang konsisten. Titik masuk formalnya disebut pencerahan. Tama berkata saat ini, Nanako telah menguasai energi spiritual. Isyana tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Menguasai energi spiritual, benar atau tidak? Tama berkata dengan tegas, itu benar. Isyana berkata dengan ekspresi kagum dan iri. Nona itu masih sangat muda. Aku tidak menyangka dia memiliki bakat pencerahan. Yang lebih tidak terduga adalah dia sebenarnya orang Jepang. Setelah itu, dia bertanya pada Tama dengan ragu. Pencerahan Nanako berasal dari geng Tuan Muda. Apa kamu melakukan bantuan? Tama menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak membantunya. Ada seorang biksu terkemuka dari kuil yang mencerahkannya dan membuatnya menyadari pencerahan secara tidak sengaja. Seorang biksu terkemuka dari kuil? Isyana mendengar ini. Setelah mengatakan ini, dia langsung teringat pada guru palsu yang dia temui 2 kali. Awalnya, dia ingin memberitahu Tama agar dia tahu bahwa dia telah bertemu orang lain. Tapi memikirkannya dengan hati-hati, dia bahkan tidak bisa mengetahui identitas orang lain. Jika dia memberitahu Tama secara langsung, itu mungkin akan menimbulkan banyak masalah bagi Tama. Tekanan psikologis, lebih baik tidak berkata apa-apa daripada melakukan ini atau itu. Tama tidak tahu bahwa Isyana pernah ke kuil itu dan melihat biksu palsu di gunung hari itu. Dia menjawab pertanyaan Isyana. Beberapa hari yang lalu, seorang biksu datang ke kuil. Dia sangat berpengetahuan tentang agama Buddha. Biksu ini telah menyadari Tao. Secara kebetulan, Nanako pergi ke kuil itu untuk meminta jimat darinya. Dia melihat bahwa dia sangat berbakat dalam pencerahan, jadi dia membantunya. Isyana berpura-pura penasaran dan bertanya, biksu yang tercerahkan? Ini pertama kalinya aku mendengar hal ini. Apa kamu tahu nama penyihir itu? Tama berkata, namanya Guruji. Dikatakan bahwa dia adalah guru yang memiliki pemahaman terdalam tentang agama Buddha pada tahun-tahun ini. Guruji. Isyana mengangguk ringan. Adapun biksu palsu, dia sebenarnya tidak mengetahui identitas pihak lain. Tapi untungnya, kata Guruji tidak salah.
Isyana diam-diam bahagia. Menurutnya, tidak mungkin seorang biksu yang tercerahkan tiba-tiba mengajari Nanako itu dan membantunya mencapai pencerahan. Dia pasti telah mengaturnya secara khusus, dan dia tidak dapat menemukan cara untuk melacak asal-usul biksu palsu itu. Guruji mungkin merupakan titik terobosan yang bagus untuk informasi identitas dalang di baliknya. Mencari tahu identitas sebenarnya dari guru biksu palsu itu adalah pikiran Isyana yang terkubur jauh di dalam hatinya. Jadi dia bahkan tidak memberitahu Tama, dia hanya tersenyum dan menghela nafas. Nona itu mempunyai rejeki yang luar biasa, itu bukan hanya berkah darinya, tapi juga keberuntungan tuannya. Kali ini Nona itu berhasil mencerahkan. Pada waktunya, dia pasti akan sangat membantu tuan muda. Tama tersenyum dan berkata dengan tenang, "Aku tidak berharap dia membantuku. Hanya saja setelah dia menyadari kebenarannya, selain merasa bahagia untuknya, aku juga merasa senang memiliki teman saat berjalan sendirian di hutan yang gelap." Isyana mengangguk penuh pengertian, dan bergumam dengan emosi, "Aku telah bertahan dengan sangat baik. Baru pada saat aku membuka hati selama bertahun-tahun, aku merasakan perasaan yang kau sebutkan." Setelah mengatakan itu, jejak kesepian muncul di ekspresinya. Sebelum bertemu Tama, dia tidak pernah memiliki harapan akan pencerahan. Di tahun-tahun awal, dia masih memikirkan suatu hari nanti bisa membalaskan dendam ayahnya. Namun kemudian, dia tidak menyangka lagi bisa membunuh Victoria dengan tangannya sendiri. Dia hanya merasa bahwa dia akan puas jika dia bisa menjalani kehidupan yang baik selama 500 tahun. Dan memenuhi harapan ayahnya terhadapnya. Tapi setelah bertemu Tama, jauh di lubuk hatinya, dia memiliki harapan dan harapan luar biasa yang samar-samar akan pencerahan. Namun, dia juga tahu betul bahwa dia tidak memiliki bakat pencerahan. Dan pil hijau abadi tidak dapat membantunya mencapai kemajuan apapun dalam pencerahan. Dia berpikir bahwa tidak ada harapan pencerahan dalam hidup ini. Justru karena itulah dia merasa kesepian di dalam hatinya. Agar Tama tidak menyadarinya, dia sengaja mengubah topik dan bertanya, "Tuan, bagaimana kemajuan model AI?" Tama berkata, "Simon telah memecahkan masalah kartografis dan pusat data. Sofia saat ini sedang berkomunikasi dengannya tentang chip komputasi generasi baru NVIDIA. Jika hal tersebut dapat tercapai, model AI ini mungkin menjadi model pertama yang menggunakan chip terkuat NVIDIA dalam jumlah besar di masa depan." Isyana mengangguk ringan dan berkata sambil tersenyum, "Setelah rangkaian model ini diterapkan, aku juga meminta tuan muda untuk memberiku izin. Aku juga ingin menggunakan AI untuk menghitung beberapa hal." Tama berkata tanpa berpikir, "Tidak masalah. Aku akan menerapkannya untukmu sesegera mungkin." Isyana tersenyum ringan, "Aku akan berterima kasih untuk itu." Setelah makan mewah bersama Isyana di halaman, Tama menerima pesan chat dari Alena di pesawat. Memberitahunya bahwa pesawat akan mendarat sekitar 1,5 jam lebih awal dari rencana semula. Itu sekitar jam 3 sore. Jadi, Tama mengucapkan selamat tinggal pada Isyana dan meninggalkan villa, naik taksi ke bandara. Setelah Tama naik taksi, dia mengirim pesan ke Chandra Haris. Memberitahunya bahwa pesawat Alena akan mendarat sekitar jam 3, dan memintanya dan Rika bersiap untuk pergi keluar sekitar pukul 1. Chandra Haris dengan cepat menjawab dengan pesan suara, "Baiklah menantu, kita akan berangkat dari rumah jam 2. Menurut perjanjian dengan Chandra Haris dan Rika, mereka berdua akan mengantar Culinan dari rumah ke bandara. Mereka akan menunggu Alena mendarat di bandara, kemudian menjemputnya dan kembali ke kota untuk makan malam." Meskipun dia tidak tahu apa Chandra Haris dan Rika terus bertengkar, Tama merasa mereka berdua tidak akan menunda menjemput Alena.
Jadi dia tidak menanyakan lebih banyak tentang status mereka saat ini. Saat ini, Chandra Haris dan Rika sedang berada di meja makan masing-masing di restoran. Menyelesaikan makanan dibawa pulang yang mereka pesan. Untungnya, perang omelan antara keduanya masih dalam situasi saling cemoohan yang stabil dan tidak meningkat lebih jauh. Secara keseluruhan, Rika secara alami lebih unggul, tapi hal itu masih dalam toleransi Chandra Haris. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.